Marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat mengikuti. Kelainan tulang otot manusia dan cara memeliharanya. Yang akan kita bahas kali ini adalah macam-macam kelainan tulang, macam-macam kelainan otot, dan cara menjaga dan memelihara tulang dan otot. Pertama akan kita bahas tentang penyakit atau kelainan tulang manusia. Yang pertama, retak tulang atau fisura, patah tulang atau fraktura. Hal ini disebabkan oleh benturan keras ataupun karena kecelakaan ataupun jatuh. Kita bahas yang pertama tadi, fraktura dan fisura. Kita perhatikan gambarnya, yang mana fraktura adalah patah tulang, fisura karena retak tulang. Yang kedua, osteoporosis, disebabkan karena pengeroposan tulang atau penurunan kepadatan tulang, sehingga tidak mampu menyerap kalsium dan menopang tubuh karena lanjut usia. Kita perhatikan gambar tentang osteoporosis. Yang skoliosis, yaitu kelainan tulang punggung yang disebabkan oleh sikap duduk yang salah, sehingga tulang membengkok ke arah samping tubuh, samping kanan ataupun samping kiri. Kita lihat contoh gambarnya. Skoliosis, membengkok ke kanan ataupun ke kiri. Yang keempat, lordosis, yaitu kelainan tulang punggung yang disebabkan sikap duduk yang salah juga. Akibatnya, tulang akan membengkok ke arah depan tubuh kita. Kita perhatikan gambar tentang lordosis. Membengkok ke depan yang disebut dengan lordosis. Yang kelima, kifosis, yaitu kelainan tulang punggung yang disebabkan sikap duduk yang salah ataupun mungkin berdiri yang salah, sehingga tulang membengkok ke arah belakang tubuh kita. Contoh kifosis, seorang anak yang sikap duduk yang salah sehingga tulangnya membengkok ke belakang yang disebut dengan kifosis. Coba Ananda perhatikan sehingga dengan sikap duduk dan sikap berdiri yang salah, akibatnya terjadinya lordosis, membengkok ke depan. Skoliosis, membengkok ke kanan dan ke kiri. Kifosis, membengkok ke belakang. Untuk lebih jelasnya, Anda lihat, ini sikap lurus. Ya, berdiri lurus. Dia yang benar. Jika berdiri yang salah, sehingga membengkok ke kanan dan ke kiri. Kemudian skoliosis, membengkok ke depan, bengkoknya ke depan. Kemudian kifosis, membengkoknya ke belakang. Yang kelima, rangkitis. Rangkitis disebabkan karena kurang gizi, fosfor, kalsium, dan vitamin D, sehingga
kaki membengkok membentuk letter O ataupun letter X, membentuk huruf O atau huruf X. Coba Ananda perhatikan, ini yang letter S, yang sikap sempurna. Kalau ini O, letter O, dan ini adalah sikap letter X. Penyakit atau kelainan otot pada manusia. Yang pertama disebut dengan hipertrofi. Artinya otot membesar, sehingga aktivitas dilakukan secara berlebihan. Hal ini terjadi di binaragawan. Kalau dilakukan dengan profesional, maka orang ini akan terkenal. Contohnya yang dilakukan oleh Aderai, seorang binaragawan Indonesia yang terkenal sampai ke pelosok dunia. Coba Ananda perhatikan, gambar berikut ini adalah karena hipertrofi, ototnya membesar. Nah, ini yang normal. Nah, ini dia gambar Aderai, seorang binaragawan. Yang kedua, atrofi. Atrofi artinya otot mengecil. Penyebabnya karena makanan yang buruk, sehingga rusak sel saraf otot kita yang disebut dengan polimilitis. Kita perhatikan, ini yang atrofi. Ototnya mengecil sehingga nampak kekurangan gizi. Yang ketiga, stiff. Stiff adalah kaku pada leher karena mungkin cedera otot, infeksi meningitis, atau kelainan anatomi tubuh belakang, dan mungkin karena salah gerak. Coba Ananda perhatikan gambar berikut, yaitu stiff, kaku pada leher. Mungkin saja salah tidur. Yang keempat, penyakit atau kelainan otot. Yang keempat, tetanus. Tetanus disebabkan karena infeksi bakteri atau disebut juga dengan Clostridium tetani, yang menyebabkan otot kita menjadi kejang-kejang. Coba Ananda perhatikan, ini adalah tetanus atau Clostridium tetani. Cara memelihara ataupun mencegah kelainan tulang. Yang pertama, memperbanyak konsumsi sayuran, susu yang berkalsium, membatasi makanan yang memicu asam urat, dan olahraga secara teratur. Kemudian, hindari kerja yang membebani otot kita dan melakukan peregangan, olahraga secara teratur. Contoh, melakukan latihan secara rutin seperti bersepeda, jogging, dan lain-lain. Memenuhi kebutuhan cairan tubuh atau minum mineral 8 gelas sehari. Kemudian, yang kedua, mengkonsumsi makanan yang bergizi. Yang ketiga, meringankan nyeri otot. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan Ananda tetap semangat dalam pembelajaran ini. Jika Ananda masih belum memahami pembelajaran ini,
Silakan diulang kembali video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.